Yang tidak tahu sudah berapa lama ia jatuh tertidur. Pasca dirinya sadarkan diri dan menyadari Mbah berada di kamar rawat salah satu rumah sakit. Ketika bangun, ia tak menemukan seorang pun. Belum sempat ia bergerak, pintu kamar rawat mendadak terbuka. Ekor mata Ian bisa menangkap sosok Jaehyun di sana. Kau sudah bangun? Apa ada yang terasa sakit? Serbu Jaehyun sembari berjalan mendekat. Tunggu sebentar, apa akan panggilkan dokter? Apa kalian diri? Yang membuat langkah Jaehyun terhenti. Di mana Taehyung? Jaehyun tersentak mendengar pertanyaan sang anak. Ia hanya membuka mulutnya dan menjawab, namun kembali tertutup. Tidak tahu harus berkata seperti apa. Respon seperti ini jelas membuat Ian merasa curiga. Aku ingin bertemu dengannya, sambung Ian. Sebenarnya Ian masih tidak dapat mengingat dengan jelas apa yang sudah terjadi sampai ia bisa terbaring di sini. Namun dalam tidurnya ia selalu dibayangi sosok Taehyung dengan keadaan yang tidak bisa dikatakan baik. Dan hal itu cukup membuatnya merasa terusik. Kedua mata yang terpejam mencoba fokus pada sekepat bayangan yang baru saja melintas di kepalanya. Perlahan ingatan tentang apa yang terjadi sebelum hari ini tergambar dengan jelas di sana berputar secara teratur. Ian mendadak tersentak, berubah menjadi panik. Ia ingin menghentikan hal itu, namun tapi segala semua sudah terlanjur terjadi. Ingatan buruk itu terus berputar dan kembali berulang. Mobil Taehyung yang hilang kendali menabrak pagar pembatas, kemudian terjun bebas ke dasar jurang dan meledak. Pisau tajam dan darah yang mengalir. Kecelakaan itu berakhir fatal. Bisakah Ian lolos melihat api yang berasal dari ledakan mobil Taehyung begitu besar dan mengerikan? Taehyung, di mana Taehyung? Jaehyun menjadi panik, berusaha mencegah Ian yang bersikeras turun dari ranjang rawatnya. Dia baik-baik saja. Tidak, gadis itu menatap Jaehyun tak percaya. Mobilnya meledak, aku melihatnya sendiri. Lepaskan aku. Ian terus saja berontak, tanpa peduli luka pasca operasi di perutnya yang belum mengering sempurna bisa saja kembali terbuka. Nah, dengarkan aku, pinta Jaehyun dengan sangat. Apa aku harus bertemu dengan Taehyung sekarang? Teriakan lebih keras membuat Jaehyun semakin kewalahan dengan perilaku sang anak yang semakin tak terkendali. Perhatian keduanya kemudian teralih pada pintu kamar rawat yang baru saja terbuka. Taeha berada di sana menatap Jaehyun dan Ian dengan dahi berkerut heran. Ada apa ini? Tanya Taeha yang membuat Jaehyun bisa mendesah lega. Ngomong nih, Kim Taehyung, aku harus bertemu dengan dia sekarang. Ucap Ian kembali berusaha turun dari ranjang rawat. Jaehyun masih menggenggam erat kedua tangan gadis itu agar tak banyak bergerak dan bahaya dengan melukai dirinya sendiri. Taeha jelas terluka melihat keadaan kacau Ian. Wanita berbahaya itu beralih mencengkeram dan menggoncang dengan kursi Ian. Dengan sedikit kasar, memaksa Ian fokus padanya dan berhenti berontak. Lihat aku Yana, pinta Taeha. Ian yang terkejut dengan melakukan cukup kasar itu seketika membeku menatap kedua mata tajam Taeha di sana. Apa yang kau inginkan, katakanlah. Taeha berucap diri setelah dirasa Ian sudah cukup tenang dan tangisnya akan mereda. Kim Taehyung, air matanya Ian kembali turun. Aku ingin bertemu dengannya. Wanita berbahaya itu kemudian terdiam sebentar sebelum akhirnya mengangguk mengerti, mengabaikan air matanya yang berjatuhan ketika ia mengganggu terlalu cepat. Taeha benci ketika ia tak dapat menyembunyikan perasaan sedihnya, yang mana hal tersebut pasti akan membuat Ian semakin larut dalam pikiran buruk. Tak kuasa terus bertahan pada tatapan ketakutan gadis itu. Kau akan bertemu dengan Taehyung secepatnya, balas Taeha sembari menghapus kasar air matanya. Tidak ingin membuat Ian semakin merasa tertekan.
Jika keadaanmu telah membaik, aku berjanji akan segera membawamu kepadanya. Ucap Taiha berjanji. Nafasnya tercekat. Ucapan Taiha sama sekali tak meringankan bebannya. Pikiran buruk semakin menguasai kepala Yen. Apa Taehyung selamat? Dia selamatkan Moni. Tanya Yen dengan suara lirih bergetar. Yen harap Taiha tak membohonginya soal ini. Yen ingin mendengar kejujuran wanita itu, meski ia tak akan pernah siap mendengar hal buruk mengenai tunangannya tersebut. Butuh jeda bagi Taiha untuk menjawab, dan itu sudah cukup membuat Yen merasa frustasi. Moni, Taehyung, dia. Gak bisa mendengarku. Seorang dokter menepuk perut pipi Yen dengan raut wajah khawatir, menekan luka cukup dalam di perut gadis itu, sementara darah tak henti-hentinya mengalir dari sana. Wajah Yen telah pasti sempurna, nyaris kehabisan darah, namun gadis itu tetap berusaha agar kedua matanya tak terpejam. Meski sorot matanya kian melemah, Yen tetap berusaha fokus pada tubuh kaku beralaskan tanah yang dikerumuni beberapa orang di sana. Tubuh Taehyung yang dipenuhi darah mengejang beberapa kali di tengah kondisinya yang tengah sekarat. Keributan bercampur dengan rasa panik ketika para medis berteriak keras, namun di batas kesadaran yang mampu yang pertahankan, hanya terdengar seperti suara kumaman tak jelas. Jantungnya berhenti berdetak, meski tak begitu jelas yang dapat melihat. Seorang dokter tengah menekan dada bidang tunangannya berulang kali untuk membuat jantung Taehyung kembali berdetak. Wajah dokter laki-laki itu terlihat frustasi saat mengetahui tak ada respon berarti dari sang korban. Meski ia masih mencoba berusaha lebih keras lagi, bulir-bulir keringat mengalir deras di pelipis dokter yang tak kenal putus asa tersebut, sembari sesekali bergumam, "Ayolah." Setelah segala usaha dan tenaga yang ia kerahkan tak juga membuahkan hasil, dokter laki-laki itu menggeleng pelan dengan raut wajah menyesal. Ia ingin menjadi sekeras mungkin meminta mereka untuk tetap berusaha menyelamatkan Taehyung. Ia ingin berlari menggenggam erat tangan Taehyung untuk memberikannya kekuatan lebih. Namun saat ia berusaha mengangkat kepalanya untuk bangkit, kegelapan dengan cepat merenggut segalanya. Ia mendadak terbangun dengan gerakan tiba-tiba. Bulir keringat mengalir deras di pelipisnya. Gadis itu mengenyut sakit yang terasa takut dan membuat jantungnya berdetak terlalu cepat, hingga ia merasa datanya dapat meledak kapan saja. Meski telah terbiasa, hal tetap saja menakutkan baginya untuk memimpikan hal yang sama setelah sekian lama waktu berlalu. Ekor mata Yen menangkap jarum jam yang menunjuk angka 5. Masih terlalu pagi untuk terbangun, namun Yen tidak mungkin bisa tertidur kembali hingga ia memutuskan pergi dari raja menuju dapur. Mengambil segelas air untuk membasahi tenggorokannya yang terasa kering, sebelum akhirnya menuju ke ruang tengah. Yen mengambil remote dan menyalakan TV, menonton siaran di sana dengan raut wajah datar. Hanya bisa melakukan hal tersebut karena merasa keadaan rumah besar ini terlalu sunyi. Tanpa sengaja pandangan Yen teralih pada sebuah undangan pernikahan berwarna merah marun di atas meja. Billy bilang semalam Sojin dan Airin datang memberikan itu. Yen menyesal lelah, haruskah ia datang sendirian lagi? Seperti sebelumnya, jujur saja ia jenuh. Merasa hidupnya terlalu matang sejak 5 tahun lalu. Yen memutuskan menyanggupi permintaan Min-se untuk tinggal di kediaman Kim setelah laki parubaya itu mengeluh kesedihan sejak kepergian Kim Taehyung. Ia telah tumbuh menjadi sosok wanita dewasa. Waktu 5 tahun telah banyak merubahnya. 1 tahun yang lalu ia mendapat kepercayaan memegang jabatan penting di dalam perusahaan keluarga Kim. Direktur An, aku memanggilku. Sebuah kepala laki menimbul dari celah pintu yang sedikit terbuka. Yen mengalihkan fokus pada dokumen yang
Lalu ia baca di atas meja. Yonggi opa, bukankah sudah kukatakan untuk tidak memanggilku dengan formal? Katanya ada kita berdua di sini. Maaf, aku hanya takut Tuan Kim akan memecatku dengan tujuan bertindak tidak sopan terhadap atasan. Balas Yonggi dengan senyum dan mulai melangkah memasuki ruangan. Kau berlebihan opa, Oboji tidak akan mengambil resiko. Memecat orang hebat sepertimu, balas yang memuji sesuai kenyataan. Peran Yonggi demi kemajuan perusahaan ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Lelaki itu sangat profesional dalam pekerjaannya. Di saat yang bersamaan ia juga bisa menjadi kakak laki-laki yang siap mendengarkan keluh kesah Yen. Jadi ada apa? Tanya Yonggi penasaran. Aku hanya ingin menanyakan apakah aku masih memiliki jadwal penting setelah ini. Kasih itu sudah menggigit bibir bawahnya, menunggu dengan usaha. Berharap banyak pada apa yang selanjutnya akan Yonggi katakan. Setelah lagi itu mengeluarkan gadgetnya, yang selalu ia bawa kemana-mana untuk menyimpan beberapa catatan penting di sana. Aku rasa kau harus pulang larut lagi seperti sebelumnya. Ucap Yonggi turut merasa menyesal. Ia sudah bertajuk pelan. Raut wajahnya kini berubah menjadi jauh lebih kusut setelah mendengar itu. Yonggi memperhatikan tingkah laku sang atasan dengan daya berkerut heran. Apa kau sudah tidak enak badan? Wajahmu terlihat pucat, tanyanya khawatir. Tidak opa, aku hanya sedikit merasa lelah, balas Yen. Yonggi mengangguk malu tahu bagaimana kerja keras yang sudah dilakukan Yen. Selama ini, hampir 1 minggu ini Yen bahkan tak mendapat cukup waktu untuk makan dengan benar dan beristirahat. Sudah hampir 1 tahun terakhir ini Yen mendapat kepercayaan atas perusahaan keluarga Kim setelah Mensur Jae-hyun membimbingnya dengan tegas dan keras hampir selama 3 tahun belakangan. Berkat kerja keras bersama, kini perusahaan dapat kembali berjalan seperti sedia kala setelah kepergian Taehyung. Aku akan mencoba mengatur ulang jadwalmu hari ini, jadi kau bisa pulang untuk beristirahat. Atau kau mau aku memanggil Dr. Kim Sok-jin kemarin untuk memastikan keadaanmu? Yen membalas dengan tertawa kecil meski kini kepalanya jauh terasa lebih berat setelah mendengar ucapan Yonggi. Aku tidak mau mengganggu calon pengantin itu. Masih minggu depan, balas Yonggi. Sudah tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Aku bisa minum obat sakit kepala sampainya di rumah. Yonggi mengaku mengerti. Beristirahatlah dengan baik. Ya opa, aku akan pulang sekarang, tolong atur semuanya. Akan segera aku lakukan. Ayah, apakah perlu aku antar pulang? Yonggi menawarkan. Yen menggeleng pelan sembari meraih tasnya. Aku masih bisa membawa mobilku sendiri. Ini hanya sakit kepala ringan, jadi kau tidak perlu khawatir. Ucapnya sebelum pergi. Jam masih menunjukkan pukul 4 sore ketika Yen meninggalkan perusahaan. Kepalanya memang terasa berat, juga tubuhnya benar-benar membutuhkan istirahat. Segera setelah beberapa hari ini bergelut dengan kesibukan perusahaan yang tanpa tak ada habisnya. Makanya segera pulang ke rumah. Gadis itu malah menghentikan laju mobilnya di depan sebuah toko bunga. Yen tersenyum lembut menatap rangkaian bunga yang baru saja ia beli. Aku datang, aku merindukanmu. Kesibukan menjadi alasan utama Yen tidak dapat sering datang kemari. Terakhir adalah 3 minggu yang lalu sebelum perusahaan semakin menyita habis seluruh waktunya. Suasana aneh bangunan kolumbarium ini tak lagi terlihat asing. Tangan Yen pelan terulur secara perlahan, menyentuh foto seseorang di sana. Maafkan Rani, aku jarang mengunjungimu. Kau pasti heran karena aku datang hari ini, bukan di akhir pekan seperti biasanya. Kemudian sembari meletakkan rangkaian bunga tepat di sisi foto. Aku tidak bisa terlalu lama berada di sini. Aku harus segera pulang, tapi aku janji akan kembali mengunjungimu lain waktu. Perasaan Yen akan menjadi sedikit lega setelah ini. Ia menatap rangkaian bunga kecil yang terlihat serasi bersanding dengan foto Jun Jae-hyun.